Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan materi pecahan. Sebenarnya materi pecahan ini sudah Ananda pelajari dari kelas 4 SD. Nah, di kelas 7 ini kita hanya akan mengulang materi pecahan tersebut agar lebih memahaminya lagi, atau ada mungkin tingkatannya lebih ditinggikan lagi. Oke, kita masuk. Ini uji prasyaratnya. Ibu mempunyai 2 buah roti untuk diberikan kepada 4 anaknya. Agar tiap anak mendapat bagian sama, berapa bagian roti untuk masing-masing anak? Nah, 2 harus dibagi kepada 4 anak. Berarti 1 anak itu mendapatkan setengah roti. Yang kedua, untuk menumbuhkan kepedulian sosial terhadap lingkungan, 40 siswa suatu kelas diminta untuk menyumbang 1/4 dus mie instan. Jika semua siswa ikut menyumbang, berapa dus mie instan yang terkumpul? Nah, 40, 1/4 per orang dikali 40. Berarti semuanya ada total 10 dus mie instan. Caranya 1/4 dikali 40. Begitu ya, dapatnya 10 dus mie instan. Oke, sekarang apa itu pecahan? Pernahkah lihat ibu membelah semangka? Nah, seorang ibu membelah semangka menjadi 8 bagian yang sama. Hal itu berarti setiap belahan menunjukkan 1/8 bagian dari semangka yang utuh. Lambang 1/8 disebut bilangan pecahan. Jadi, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Bentuk-bentuk pecahan itu ada pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Nah, perhatikan pecahan biasa ini. Sini ada beberapa kotak ya. Ada kotak yang diwarnai warna hijau ini. Ada totalnya 4 kotak, berarti itu 2/4. 2/4. Kemudian yang ini ada 3 yang warna biru. Berarti total semuanya ada 5, berarti 3/5. Bisa dilihat ya. 3/5. Kemudian yang sebelahnya, ini yang diminta dia adalah yang warna putih, sehingga 1 per seluruhnya ada 3, berarti 1/3. Nah, jika dia yang dimintanya adalah yang diwarnai, berarti 2/3. Jadi pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. 1/3 pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk sederhana dari pecahan tak murni. Pecahan tak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bentuk pecahan campuran A, B per C dengan C tidak sama dengan 0. Bentuk pecahan tak murni atau campuran dapat dinyatakan A per B dengan cara sebagai berikut. A B per C sama dengan A dikali B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Nah, coba perhatikan, ada 7 benda akan dibagi rata kepada Adi, Budi, dan Cici. Berapa pendapatan setiap orang? Berarti ada 7 ya. Nah, nih 7 barangnya. Kemudian, nah kita bagi dulu sama rata. Adi 2, Cici 2, Budi juga 2. Yang satunya kita bagi menjadi 3. Berarti 1 bagi 3 1/3. Jadi masing-masing mendapat 2 1/3. Nah, coba perhatikan, 7 bagi 3 itu sama dengan 2 1/3. Itu artinya 2. Untuk merubahnya di pecahan biasa, 2 dikali 3 ditambah 1/3. Jadinya 7/3.
Selanjutnya pecahan desimal. Pecahan biasa atau bilangan campuran dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal. Demikian pula sebaliknya. Pecahan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa atau bilangan campuran. Contoh, 11/25. Untuk membuat kita mudah menjadi pecahan desimal, kita rubah dulu penyebutnya menjadi per 100. Berarti 25 kali berapa biar dapat 100? Yaitu 25 dikali 4. 25 dikali 4, 100. Jika penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilang juga kita kalikan 4. 11 kali 4, 44. 25 kali 4, 100. Jadinya 44/100, 0,44. Selanjutnya 0,75 itu sama dengan 75/100. Perhatikan ada 2 di belakang koma, berarti per 100. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadinya 3/4. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 atau 10 pangkat n sesuai dengan banyak desimalnya. Misalnya 2,475. Perhatikan, 2-nya itu bilangan bulat dan 475 itu adalah 3 desimal. Jika 3 desimal berarti 1000 atau 10 pangkat 3. Jadi 475 ini adalah 475/1000. Nah, coba kita perhatikan contoh berikutnya setelah ini. Perhatikan hal berikut. Pada 32,475, nah ini penjabarannya. 3 ini merupakan puluhan, 2 itu satuan. Nah, di belakang pas tepat belakang koma itu angka 4, itu satu angka belakang koma berarti persepuluhan. Persepuluhan, 7-nya per seratusan, 5 per seribuan. Jadi 32,475 itu sama dengan 30 ditambah 2 ditambah 4/10 ditambah 7/100 ditambah 5/1000. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara merubah pecahan A per B ke bentuk desimal? Contoh, rubahlah bentuk pecahan desimal dari 3/4 dan 5/8. Sebenarnya kita bisa dengan cara bagi pistol langsung. 3 dibagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa, berarti 0. 0 kali 4, 0. Ini harusnya ada tanda kurang ya. Kurang, 3 kurang 0, 3. 3 bagi 4 tidak bisa, berarti kita naikkan koma, turunkan 0. 30 dibagi 4 itu dapat 7. 7 kali 4, 28. 30 kurang 28, 2. 2 bagi 4 tidak bisa, turun 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Habis. Berarti hasilnya adalah 0,75. Begitu juga untuk 5/8, itu hasilnya 0,6. Nah, berikutnya adalah persen. Persen adalah bentuk pecahan per 100 atau biasa dilambangkan dengan, nah ini lambang persen. Cara merubah bentuk pecahan biasa ke persen dapat dilakukan dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Kemudian cara untuk mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran, ubahlah menjadi per 100, kemudian sederhanakanlah. Contoh 2/5. Tuh, kita bagaimana caranya penyebutnya menjadi 100. 5 dikali berapa biar dapat 100? Yakni 5 dikali 20. Penyebut dikali 20, maka pembilang juga dikali 20. Sehingga 2 kali 20, 40. 5 kali 20, 100. Jadi 4/100 itu 40%. 75% itu artinya 75/100. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Hasilnya 3/4. Per mil, pecahan dalam bentuk per 1000 disebut per mil atau ditulis, nah ini lambang per mil. Pada persen itu cuma 2 bulatannya atas bawah, pada per mil 2 bulatannya yang di bawah. Cara merubah bentuk pecahan biasa ke per mil dapat dilakukan dengan mengubah penyebutnya menjadi 1000.
Kemudian cara untuk mengubah bentuk per mil ke bentuk pecahan biasa atau campuran, ubahlah menjadi per 1000, kemudian sederhanakanlah. Contoh 17 per 20, kita rubah menjadi per 1000, jadi harus dikali 50, 20 kali 50, di atas juga dikali 50, 17 kali 50, 850 per 1000, berarti 850 per mil. Nah, bagaimana cara merubah pecahan ke bentuk persen dan per mil? Nah, contoh, nyatakanlah pecahan berikut dalam bentuk pertama persen, kemudian per mil. Itu ada 2 per 5, 3 per 4, dan 1 per 16. Kita coba satu per satu. Nah, caranya kita kan harus merubah menjadi dalam per 100. Caranya langsung saja 100 dibagi 5. Nah, ini dibagi ya. Hasilnya kan 20. 20 kemudian dikalikan 2. Hasil tadi dikali 2, berarti caranya adalah 100 dibagi 5, hasilnya dikalikan 2. Dapatnya 40 per 100, berarti ini adalah 40%. Kemudian kita coba rubah ke per mil. Jadi kan per 1000 caranya sama, 1000 dibagi 5 dikalikan hasilnya dengan 2. Dapatlah 400 per 1000, berarti 400 per mil. Yang soal yang B-nya 3 per 4 sama caranya, 300 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 75 per 100, berarti 75%. Begitu juga per milnya. Untuk soal yang C-nya juga sama caranya, tinggal diulangi saja, bisa dipraktekkan di rumah. Coba masing-masing bagaimana hasilnya. Berikutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama. Secara umum dapat dituliskan A per B sama dengan A dikali P per B kali P, atau A per B, A dibagi P per B dibagi P, di mana P adalah konstanta positif, bukan 0. Contoh 1 per 3, kita cobakan sama-sama kali 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Dapat 2 per 6. Kemudian 2 per 6 ini kita bagi sama-sama 2. 2 dibagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Berarti 1 per 3. Sehingga di sini kita tahu 1 per 3 senilai dengan 2 per 6. Kemudian 1 per 3 dikali 3. 3. Kemudian menyebutnya juga kita kalikan 3. Nah, kita bagi 3, hasilnya 3 per 9. Jadi pecahan-pecahan 1 per 3, 2 per 6, 3 per 9 mempunyai nilai yang sama. Sehingga dapat ditulis 1 per 3 sama dengan 2 per 6 sama dengan 3 per 9. Contoh, dari 4 pecahan berikut, manakah yang sama nilainya? Ada 2 per 10, 6 per 15, 6 per 10 dengan 14 per 35. Kita coba satu per satu. Caranya dikalikan silang. 2 per 10 dengan 6 per 15. 2 kali 15 itu sama dengan 30. Dan 10 dikali 6 itu 60. Berarti tidak senilai. Tidak senilai, itu tanda tidak senilainya, tanda sama dengan dicoret ya. Karena 2 kali 50 tidak sama dengan 10 dikali 6. Berikutnya kita coba 2 per 10 dengan 6 per 10. 2 dikali 10, 20. Kemudian 10 dikali 6, 60. Masih tidak sama, berarti tidak senilai. Berikutnya kita coba 2 per 10 dengan 14 per 35. 2 kali 35, 70, 10 kali 14, 140, juga tidak senilai. Kita coba 6 per 15 dengan 6 per 10. 6 dikali 10, 60. Kemudian 6 dikali 15, 90. Masih tidak senilai.
6/15 dengan 14 per 35. 6 dikali 35 210, 14 dikali 15 210. Nah ini sama, maka 6/15 dengan 14 per 35 itu senilai karena hasil kali silangnya sama. Berikutnya, apakah 17 per 34 dan 28 per 56 sama? Ayo kita buktikan. Ternyata sama. Kenapa? Karena 17 dikali 56 sama dengan 34 dikali 28, yakninya 925. Kesimpulannya, jika A per M sama dengan B per N, maka A kali N sama dengan B kali M. Kali silang ya. Berikutnya, menyederhanakan pecahan. Dalam menyederhanakan sembarang pecahan A per B, B-nya tidak sama dengan 0, berlaku A per B sama dengan A dibagi P, B-nya juga dibagi P, di mana P, maaf ya ini P bukan Q, di mana P adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B. Berarti kita cari FPB-nya. Contohnya, 5 pecahan berikut adalah sama nilainya. Manakah yang paling sederhana? Nah, ada 6/8, 15 per 20, 3 per 4, 12 per 16. Yang paling sederhana adalah 3 per 4. 6/8 masih bisa dibagi lagi, sama-sama dibagi 2. Kemudian 15 per 20 masih sama-sama bisa kita bagi 5. 3 per 4 tidak bisa lagi. Kemudian 12 per 16 itu sama-sama bisa kita bagi 4. Suatu pecahan dikatakan paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya bilangan bulat dan mempunyai FPB 1. Contohnya 7 per 10, 11 per 15, 6 per 29, dan lain-lain. 3 per 4 sudah tidak bisa dibagi lagi ya. 3 per 4 juga FPB-nya adalah 1. Jadi 6/8, 15 per 20 tidak. Berikutnya, sederhanakanlah 11 per 33, 10 per 14, 63 per 81, 96 per 1 per 4. 11 per 33 sama-sama kita bisa bagi 11. Nah tuh, sama-sama kita bagi 11. Karena FPB-nya adalah 11. 11 bagi 11, 1. 33 bagi 11, 3. 10 per 14. Nah, berapa FPB-nya? FPB-nya adalah 2, berarti sama-sama kita bagi 2, dapatnya 5 per 7. 63 per 81, FPB-nya adalah 9, dapat 7 per 9. 96 per 1 per 4, itu FPB-nya adalah 48. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Bagaimana hubungan antara dua pecahan? Untuk menyatakan hubungan dua pecahan, bandingkan pembilangnya jika penyebut kedua pecahan sama. Adapun jika penyebut kedua pecahan berbeda, untuk membandingkan pecahan tersebut, samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan dengan menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan. Kemudian bandingkan pembilangnya. Nanti soalnya coba Ananda cari-cari lagi di buku, nanti juga akan kita di buku nanti dibaca lagi bukunya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dimengerti dan mengulang pelajaran-pelajaran SD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.